bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuriyaddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana masih memberikan kita nikmat sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa pula salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hasanah. Nama panggilan saya Nurul. Umur saya 22 tahun. Jangan lupa pacar. Tempat tanggal lahir saya Surabaya 11 April 1991. Alamat saya Kampung Jarakosta, RT 3 RW 2, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi. Hobi saya SMS-an, telepon, baca Facebook, Twitter, email, dan lain-lain. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha sukses. Meskipun suatu saat saya tidak menjadi karyawan pada suatu perusahaan, tapi saya ingin membuka lapangan usaha agar ilmu saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Status saya belum menikah. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Moto saya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi syarat mengikuti uji kompetensi. Riwayat pendidikan saya SDN Wonokusumo 8 Surabaya, MTS Al Makmur Cikarang Barat, SMK 11 Maret Cikarang Barat, dan terakhir di IKMI Rizkina Cikarang Barat. Di sini saya akan memperkenalkan kampus saya. Apa sih IKMI Rizkina itu? IKMI itu kepanjangan dari Institut Komputer Manajemen Informatika, yang merupakan lembaga pendidikan profesional yang bekerja sama dengan perguruan tinggi Politeknik Trimitra Karya Mandiri untuk program Diploma 3 untuk menghasilkan lulusan D3 dengan skill terakui secara global melalui sertifikasi internasional. Yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko Plaza, Cikarang Blok A4A6, Cikarang Kota, Kabupaten Bekasi, kode pos 17530. Teleponnya 0218903123 atau 085287204567. Apa gunanya sertifikasi internasional? Sertifikasi sangat penting untuk mencari pekerjaan, karena dengan adanya sertifikasi seseorang diakui mempunyai keahlian atau profesional di bidangnya. Terlebih bila sertifikasi itu diakui secara internasional. Pada kenyataannya, di dunia kerja dewasa ini lebih banyak dicari orang yang mempunyai keahlian daripada orang yang hanya mempunyai gelar tetapi tidak ada keahlian yang dimilikinya. Kuliah di IKMI ini sangat singkat, 2 tahun bisa menjadi D3. Pendidikan profesional bersertifikasi internasional, ijazah D3 terakreditasi. Internasional di sini IKMI menggunakan kurikulum internasional sehingga lulusan akan mendapatkan sertifikasi internasional berkualitas. Dengan ijazah D3 dan sertifikasi internasional membuat lulusan akan sangat dihargai di berbagai perusahaan. Waktunya fleksibel. IKMI memberikan kemudahan kepada mahasiswa yang terkendala waktu dengan waktu yang sangat fleksibel. Biayanya terjangkau. Kualitas dan kelebihan kami menawarkan biaya yang sangat terjangkau untuk kelas karyawan. Jurusannya ada teknik komputer yang terbagi teknik informasi dan sistem informasi dan akuntansi komputer. Visi dari IKMI itu menjadi lembaga yang terdepan dalam bidang ICT pada tahun 2021. Misinya menghasilkan lulusan yang agamis, berkarakter dan berkualifikasi global dalam ICT serta berjiwa entrepreneurship. Di sini saya akan membawakan tentang Al-Quran. Latar belakang dari Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang diturunkan kepada umat manusia sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Siapa saja yang dalam hidupnya berpegang teguh padanya, hidupnya akan menjadi tentram dan bermakna.
Di dalamnya mencakup nasihat, hukum, dan tuntutan serta berbagai kisah sebagai pelajaran bagi manusia agar berhati-hati dalam menjalani hidup. Semua ini tidak lain agar manusia selamat dunia akhirat. Al-Quran sebagai kalamullah adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Setiap hari kita mempelajarinya, tetapi kita tidak tahu apa definisinya. Bahkan kita tidak tahu bukti bahwa Al-Quran sebagai kalamullah dan bagaimana bukti historisnya. Jika kita buta akan kitab sendiri, bagaimana kita tidak mempertahankan kebenaran Al-Quran? Jika kita diserang oleh umat lain yang tidak suka terhadap Islam, maka dari itu kami akan mencoba menjelaskan definisi Al-Quran, bukti Quran sebagai kalamullah, dan bukti historisnya. Sehingga harapan saya ke depan kita semua tahu dan mengerti, dan kita bisa mempertahankan keautentikan Al-Quran. Definisi Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Hal itu dijelaskan sendiri oleh Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi'u Qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu, itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Pendefinisian Al-Quran sebagaimana yang telah diketahui bersama memiliki banyak pendefinisian. Tetapi dengan banyaknya definisi itu akan menjadikan semakin lengkapnya pemahaman Al-Quran sendiri, ditinjau dari segi pendefinisiannya. Berikut akan ditulis definisi-definisi Al-Quran yang kesemuanya itu saling melengkapi. Secara bahasa, etimologi merupakan masdar, kata benda dari kata kerja qara'a yang bermakna tala. Keduanya berarti membaca dan bermakna jamak, mengumpulkan, mengoleksi. Anda dapat menuturkan qara'a, Qur'an, wa Qur'anan, sama seperti Anda menuturkan ghafara, ghafran, wa ghafranan. Berdasarkan makna pertama ta'ala, maka ia adalah masdar, kata benda yang semakna dengan isim maf'ul, artinya yang dibaca. Sedangkan berdasarkan makna kedua jamak, maka ia adalah masdar dari isim fa'il, artinya jami, pengumpulan, pengoleksi, karena ia mengumpulkan, mengoleksi berita-berita dan hukum-hukum. Secara syariah, terminologi adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada hai Muhammad dengan berangsur-angsur. Al-Insan ayat 23 dan firman-Nya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Surat Yusuf ayat 2. Allah Ta'ala telah menjaga Al-Quran yang agung ini dari upaya merubah, menambah, mengurangi, ataupun menggantikannya. Dia Ta'ala telah menjamin akan menjaganya sebagai dalam firman-Nya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Inti dari pengertian Al-Quran di atas yakni bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Hikmah dari proses itu tidak lain supaya mudah dihafalkan oleh umat Islam masa dulu dan tetap terjaga pada zaman berikutnya. Maksud dari definisi di atas adalah bahwa Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mutawatir sehingga sampai kepada kita, yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yang kesemuanya itu ditulis dalam mushaf-mushaf. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab
demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Definisi lain Al-Quran yang artinya Al-Quran firman Allah, dan sesungguhnya firman Allah bukan perkataan manusia, dan semua itu tidak diragukan lagi. Maksudnya bahwa Al-Quran sebagai firman Allah yang tidak dapat dibuktikan dari proses turunnya Al-Quran sampai pemeliharaan Al-Quran itu sendiri, sehingga tidak diragukan lagi oleh umat Islam pada khususnya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan perkataan makhluk. Sebab dari segi bahasa saja Al-Quran sudah tidak ada yang mampu menandingi, baik pada masa Rasul sampai sekarang. Al-Quran dalam buku studi ilmu Al-Quran yang dikarang oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni adalah kalamullah yang tiada tandingannya, mujizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir oleh banyak orang, serta yang mempelajarinya merupakan suatu ibadah. Definisi ini menurut beliau telah disepakati oleh para ulama dan ahli usul. Dalam kitab yang sama beliau juga mengungkapkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqiyuddin An-Nabbahi dalam kitabnya yang berjudul Syiah Islamiyah Jilid 1 menyebutkan bahwa Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Muhammad SAW bersama makna dan ditunjukkannya. Karena itu beliau menyatakan bahwa makna saja tidak dapat dikatakan sebagai Al-Quran. Demikian pula lafaz tanpa makna, sebab lafaz yang dibuat dan disusun tiada lain adalah untuk mengungkapkan makna tertentu. Lafaz Al-Quran adalah lafaz bahasa Arab yang gaya pengungkapannya sangat indah, fasyih dan balik. Tiada satu kalimat pun yang susunannya menyimpang dari kaidah bahasa Arab. Bahkan kepastian bahwa Al-Quran berbahasa Arab telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri melalui firman-Nya dalam Quran Yusuf ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Bukti Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kemurnian Al-Quran dan menjamin pula bahwa Al-Quran tetap terpelihara sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling tinggi, paling besar dan paling ampuh untuk menaklukkan orang-orang yang ingkar terhadap kenabian beliau. Sekalipun Nabi Muhammad memiliki banyak mukjizat, akan tetapi beliau tidak menggunakan mukjizat-mukjizat yang lain sebagai tantangan terhadap orang-orang yang mengingkari kenabian beliau. Oleh karena itu, kemujizatan Al-Quran merupakan bukti kenabian Muhammad SAW semenjak turunnya Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Sebab mujizat Al-Quran adalah mujizat yang dapat diindra dan dibuktikan oleh seluruh umat Islam di setiap masa sampai hari kiamat. Hal ini memang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Setiap nabi pasti diberi sesuatu mujizat yang serupa dengannya. Manusia akan meyakininya, tetapi yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diturunkan Allah kepadaku. Maka aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Imam Jalaluddin As-Suyuti memberi syarah penjelasan hadis tersebut sebagai berikut. Mujizat para nabi telah hilang dengan berlalunya masa mereka, tetapi tidak disaksikan kecuali oleh orang-orang yang semasa dengannya. Dalam pada itu, mujizat Al-Quran senantiasa ada sampai hari kiamat. Kemujizatan Al-Quran terletak pada gaya pengungkapan uslub yang digunakan untuk mengungkapkan makna-makna. Gaya pengungkapan Al-Quran tersebut tampak pada kefasihan, fasyahah, keindahan, balaghah, dan ketinggian taraf pemikiran yang diungkapkan sampai ke derajat yang mengagumkan. Gaya pengungkapan yang merupakan segi kemujizatan itu tampak jelas dalam tiga aspek. Yang pertama, lafaz-lafaz dan susunan kata takjid.
yang digunakan. Al-Quran telah menggunakan lafaz-lafaz dan susunan kata yang amat unik. Makna yang lembut diungkapkan sebagai lafaz yang lembut. Dilafazkan dengan lembut dengan gaya pengungkapan yang manis sehingga membuat orang sangat merindukannya. Sebaliknya, bila mengungkapkan neraka, maka lafaz yang digunakan adalah lafaz yang kasar sehingga membuat pendengarannya merinding karena sangat takutnya dan membuat orang begitu membencinya serta terdorong kuat untuk menjauhinya. Yang kedua, irama kata yang digunakan. Susunan huruf dan kata-kata dalam Al-Quran tersusun dalam irama yang khas dan unik yang tidak pernah dijumpai dalam percakapan manusia, baik dalam syair maupun prosa. Ketiga, penggalan dari ayat 179 tersebut di atas lafaznya sedikit, namun bila diuraikan akan tergambar makna yang luas. Makna ayat tersebut adalah apabila seorang mengetahui bahwa kalau ia membunuh akan dibunuh, maka hal ini akan mencegahnya dari pembunuhan. Jadi dengan kisah kejahatan pembunuhan tersebut akan lenyap di masyarakat. Dengan tiadanya pembunuhan berarti akan terjamin keberlangsungan kehidupan manusia di tengah masyarakat. Tujuan dari mukjizat pada hakikatnya adalah untuk meyakinkan manusia bahwa orang yang membawa mukjizat adalah orang yang benar-benar nabi, seorang nabi, dan bahwa risalah yang dibawanya adalah benar-benar berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemukjizatan Al-Quran merupakan bukti nyata dan meyakinkan bahwa Muhammad bin Abdullah adalah benar-benar seorang nabi dan rasul, sekaligus membuktikan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang mutlak kebenarannya. Keimanannya terhadap Al-Quran memiliki konsekuensi yang lebih jauh lagi, yakni menerapkan dan mengamalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran bahwa seorang baru dikatakan beriman bila ia menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai hakim pemutus perkara dalam perkara yang diperselisihkan. Lihat pada surat An-Nas ayat 65. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa saja yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Ayat ke-7 surat Al-Hasyr di atas mewajibkan kaum muslimin untuk mengambil dan mengamalkan apa yang berasal dari Rasulullah SAW, baik Al-Quran itu sendiri maupun As-Sunnah. Sebab kata ma apa aja dalam ayat itu berfirman umum, mencakup Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua ayat di atas termasuk di antara dalil syari yang mewajibkan kaum muslimin untuk menerapkan dan mengamalkan syariat Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kewajiban ini mencakup keseluruhan syariat Islam, tidak sebagian-sebagian, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Berdasarkan hal ini, kaum muslimin harus memiliki sikap yang benar terhadap Al-Quran. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa mereka harus pula mampu memahami cara yang benar dalam menafsirkan kalamullah ini. Cara yang benar adalah menafsirkan ini harus berlaku sepanjang zaman. Mukjizat Al-Quran dari sisi bahasa adalah hal yang berlaku sepanjang masa. Para nabi dan rasul terdahulu memiliki mukjizat-mukjizat yang bersifat temporal, lokal dan material. Ini disebabkan karena misi mereka terbatas dan daerah tertentu dan waktu tertentu. Berbeda dengan Nabi Muhammad, beliau diutus untuk seluruh umat Islam, seluruh umat manusia, rahmalil alamin, di mana dan kapanpun hingga akhir zaman, sehingga misinya pun berlaku secara universal, kekal dan dapat difikirkan dan dibuktikan kebenarannya oleh Allah, oleh akal manusia, di mana dan kapanpun. Disinilah letak fungsi Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW.
Al-Quran digunakan Nabi untuk menentang orang-orang pada masa beliau dan generasi sesudahnya yang tidak percaya akan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah, bukan ciptaan Muhammad, dan tidak percaya akan risalah Nabi SAW dan ajaran yang dibawanya. Terhadap orang-orang yang tidak percaya atau meragukan Al-Quran sebagai wahyu Allah dan sesungguh pun mereka memiliki tingkat fasahah dan balaghah sedemikian tinggi di bidang bahasa Arab. Rasulullah SAW meminta mereka untuk menandingi Al-Quran. Yang tantangan ini di dalam Al-Quran dibagi dalam 3 tahapan. Yang pertama kali Allah menentang untuk membuat semacam keseluruhan Al-Quran sebagaimana dipahami dalam surat At-Tur ayat 33 dan 34. Yang artinya, ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman, maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Selanjutnya, karena tantangan tersebut tidak dapat mereka layani, antara lain dengan dalih bahwa kami tidak mengetahui sejarah umat terdahulu yang merupakan sebagian kandungan Al-Quran, maka untuk tahap kedua Allah meringankan tantangan itu dengan firman-Nya yang artinya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian maka datanglah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran surat Hud ayat 11 dan 13. Setelah tantangan kedua ini pun tak mampu mereka layani, sedangkan mereka tetap berkeras untuk tidak mengakui kebenaran Al-Quran. Maka untuk ketiga kalinya datang tantangan yang kali ini lebih ringan daripada tantangan-tantangan sebelumnya. Dalam firman Allah, Quran surat Yunus ayat 10 dan 38 yang artinya, atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datanglah sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah jika kamu orang yang benar. Sejarah menunjukkan bahwa tantangan itu pernah dibuktikan oleh pemimpin Quraisy dengan mengutus Abdul Walid sebagai sastra ulung yang jarang tandingannya. Setelah Abdul Walid berhadapan dengan Rasul dan ketika itu beliau membaca surat Fusilat, maka Abdul Walid terguncang mendengar kehalusan dan keindahan gaya bahasa Al-Quran. Dan ia kembali pada kaumnya dengan tangan hampa. Pemahaman lain untuk menunjukkan bukti bahwa Al-Quran kalam Allah, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan guna mempermudah pemahaman bukti-bukti itu. Yang pertama, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kondisi masyarakat pada saat turunnya Al-Quran. Dan ketiga, masa dan cara turunnya Al-Quran. Berikut ini akan dikemukakan sedikit rincian menyangkut ketiga hal tersebut. Yang pertama, kepribadian Nabi Muhammad SAW, bahwa membuktikan kebenaran seorang nabi tidak harus melalui mukjizat yang dipaparkannya, tetapi juga dapat dibuktikan dengan mengenal kepribadiannya, kehidupan kesehariannya, akhlak dan budi pekertinya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejarah bahwa kepribadian nabi pun sebelum diutus menjadi nabi telah menunjukkan sifat-sifat yang luhur dan agung. Misalnya sejak kecil beliau telah mendapat gelar Al-Amin di masyarakat kafir Quraisy. Yang gelar ini tentu saja tidak diberikan tanpa ada pengamatan yang teliti dari kehidupan sehari-hari Muhammad. Dari satu bukti di atas saja sudah dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum ada wahyu saja Muhammad sudah memiliki sifat dasar kepercayaan sebagai utusan Allah kelak. Dan kerendahan hati beliau pun telah terkenal di kalangan kafir Quraisy, dan sifat beliau ini diabadikan di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 9 yang artinya, katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Yang kedua, kondisi masyarakat saat turunnya Al-Quran. Al-Quran menamai masyarakat Arab sebagai masyarakat ummiyin. Penanaman ini disebabkan kemampuan tulis
baca di kalangan masyarakat Arab, khususnya pada awal Islam, sangat minim. Sampai-sampai ada riwayat yang menyebut jumlah mereka yang pandai menulis ketika itu tidak lebih dari belasan orang. Kelangkaan alat tulis menulis dan ketidakmampuan menulis mengantarkan mereka untuk mengandalkan hafalan yang ini nanti berkaitan dengan pemeliharaan Quran. Walaupun demikian, ini bukan berarti bahwa masyarakat Arab yang dijumpai Al-Quran pertama kali sama sekali tidak mempunyai pengetahuan. Tidak, mereka memiliki pengetahuan antara lain dalam bidang astronomi, tetapi ini terbatas pada penggunaan bintang untuk penunjuk jalan atau mengetahui jenis musim. Yang kedua, meteorologi, yang mereka gunakan untuk mengetahui keadaan cuaca dan turunnya hujan. Yang ketiga, sedikit tentang sejarah umat di sekitarnya. Yang keempat, pengobatan berdasarkan pengalaman. Yang kelima, perdukunan dan semacamnya. Dan keenam, bahasa dan sastra. Pengetahuan mereka dalam bidang-bidang tersebut selain bahasa dan sastra terbatas pada kelompok-kelompok kecil di antara mereka, dan itu pun sangat sederhana. Bahkan seringkali keliru, sehingga tidak jarang Al-Quran turun meluruskan kekeliruan mereka atau memberi kepada mereka informasi baru kelak. Dengan memahami kondisi masyarakat dan perkembangan pengetahuan pada masa turunnya Al-Quran, akan menunjang bukti kebenaran Al-Quran saat disadari betapa kitab suci ini memaparkan hakikat-hakikat ilmiah yang tidak dikenal kecuali pada masa-masa terakhir ini. Masa dan cara kehadiran Al-Quran. Hal ketiga yang tidak kurang pentingnya dalam upaya lebih meyakinkan tentang mukjizat Al-Quran adalah masa dan cara turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk diketahui bahwa tidak jarang Nabi Muhammad membutuhkan penjelasan bagi sesuatu yang sedang dihadapinya, tetapi penjelasan yang dinantikan tak kunjung datang. Setelah 10 kali menerima wahyu yang dimulai dengan awal surah Al-Isra, Al-Qalam, Al-Mudatsir, Al-Muzammil, Al-Masyad, At-Takwir, Sabisma, Alam Nashrah, Al-Ashr, dan Al-Fajr, tiba-tiba wahyu terputus kehadirannya. Sekian lama Nabi menanti dan mengharap kehadiran Jibril, sang pembawa wahyu, tetapi wahyu tak kunjung datang, dan ini membuat rasa gelisah di hati Nabi Muhammad, seakan-akan Tuhan telah meninggalkannya dan membencinya. Namun kegelisahan itu baru berakhir setelah turunnya wahyu yang ke-11 yang menyatakan, yang artinya, demi waktu matahari sepenggalah naik dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula membenci kepadamu. Quran Surat Ad-Duha ayat 1-3. Dengan ayat itulah Allah menafikan dugaan atau tanggapan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan dan dibenci Tuhannya. Demikian terlihat pada wahyu adalah wewenang Tuhan sendiri. Walaupun keinginan Nabi SAW meluap-luap menantikan kehadirannya, namun jika Tuhan tidak menghendaki, wahyu tidak akan datang. Ini membuktikan bahwa wahyu bukan merupakan hasil perenungan atau bisikan jiwanya. Adapun segi-segi kemujizatan Al-Quran sendiri setidak-tidaknya dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, keindahan, keserasian, keseimbangan kata-katanya. Misalnya kata yaum yang berarti hari dalam bentuk tunggalnya terulang sebanyak 365 kali. Ini sama dengan 1 tahun. Dalam bentuk jamak diulangi sebanyak 30 kali. Ini sama dengan 1 bulan. Dan masih banyak lagi bukti-bukti lain yang mengandung kecocokan yang realita yang ada. Yang kedua, pemberitaan gaib yang diungkapkannya. Awal surat Al-Rum menegaskan kekalahan Romawi oleh Persia pada tahun 614, yang artinya telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bahwa bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menang siapa yang dikehendakinya, dan dialah maha perkara lagi maha perkasa lagi maha penyayang. Surat Al-Rum ayat 2-5. Dan kabar itu ternyata benar. Tetap
tepat pada saat kegembiraan kaum muslimin memenangkan perang Badar pada 622. Bangsa Romawi memperoleh kemenangan melawan Persia. Pemberitaan yang terbukti lagi yaitu tentang keselamatan badan Fir'aun yang ditenggelamkan Allah di Laut Merah 3.200 tahun yang silam. Baru terbukti setelah muminya diketemukan oleh Lord di Wadi Al-Muluk Toba, Mesir pada tahun 1986 dan dibuka pembalutannya oleh Elliot Smith tanggal 8 Juli 1907. Setelah diteliti, maka dibenarkan itu adalah mumi Fir'aun yang ditenggelamkan pada masa Nabi Musa. Ini cocok dengan firman Allah dalam Quran surat Yunus ayat 92 yang sebelumnya telah memberi kabar tentang itu, yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Yang ketiga, isyarat-isyarat ilmiahnya sungguh mengagumkan ilmuwan masa kini apabila yang menyampaikannya adalah seorang ummi yang tidak pandai baca tulis serta hidup di lingkungan masyarakat terbelakang. Bukti kebenaran mujizat Rasul-Rasul Allah yang bersifat suprarasional, hanya Nabi Muhammad saja yang datang membawa bukti rasional. Orisinilitas Al-Quran ditinjau dari bukti historis. Menurut Muhammad Quraisy Shihab bahwa ada beberapa faktor yang mendukung pembuktian antusias Al-Quran dilihat dari aspek kesejarahannya, yaitu bahwa masyarakat Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak pandai baca tulis, sehingga satu-satunya andalan mereka adalah hafalan. Yang kedua, masyarakat Arab khususnya pada masa turunnya Al-Quran dikenal sebagai masyarakat sederhana dan bersahaja, sehingga mereka memiliki waktu luang yang cukup guna menambah ketajaman pikiran dan hafalan mereka. Yang ketiga, masyarakat Arab sangat cenderung lagi membanggakan kesastraannya. Mereka melakukan perlombaan di bidang ini pada waktu-waktu tertentu. Bahkan setelah Al-Quran turun, orang kafir pun sangat kagum dengan keindahan ayat-ayat Quran, sehingga mereka mendengarkan ketika Quran dibaca, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang keempat, ayat-ayat Al-Quran turun berdialog dengan mereka, mengomentari keadaan peristiwa-peristiwa yang mereka alami, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Di samping itu, ayat-ayat Al-Quran turun sedikit demi sedikit sehingga lebih mempermudah bagi mereka untuk mencerna maknanya dan menghafalnya. Yang kelima, dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi banyak ditemukan petunjuk-petunjuk yang mendorong para sahabatnya untuk selalu bersikap teliti dan hati-hati dalam menyampaikan berita, terutama kalau berita itu merupakan firman Allah dan sabda Rasulnya. Adapun dilihat dari segi sejarahnya, pengumpulan Al-Quran ada dua pengertian yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, pengumpulan dalam arti hifduhu, menghafalnya dalam hati. Karena itu beliau adalah hafiz Al-Quran pertama kali dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya, sebagai realisasi kecintaan mereka pada pokok agama dan sumber risalah. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa ada 7 hafiz, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Masqal, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Khalaf, Zaid bin Sabit, Abu Sa'id bin Sakan dan Abu Darda. Penyebutan hafiz sebanyak 7 orang ini bukan berarti menunjukkan bahwa hanya merekalah yang hafal Al-Quran, sebab dalam sejarahnya ternyata para sahabat ini berlomba menghafalkan Al-Quran dan mereka memerintahkan anak-anak dan istri-istri mereka untuk menghafalnya, dan mereka membacanya dalam sholat lail. Penyebutan 7 orang sebagaimana dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam riwayatnya itu mengandung arti bahwa itulah yang hafal seluruh isi Al-Quran di luar kepala dan telah menunjukkan hafalannya di depan Nabi Muhammad SAW serta isnad-isnadnya kepada kita. Kedua, pengumpulan Al-Quran dalam kitabuhu kullihi, penulisan semuanya, baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan surat-suratnya atau menerbitkan ayat-ayat semata dan setiap surat ditulis dalam satu lembaran secara terpisah, ataupun menerbitkan ayat-ayat dan surat-suratnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul yang menghimpun semua surat.
sebagiannya ditulis sesudah bagian lain. Sehubungan dengan itu, walaupun Rasul dan para sahabatnya menghafal Al-Quran, namun guna menjamin terpeliharanya wahyu tersebut, maka beliau tidak hanya mengandalkan hafalan, tetapi juga tulisan. Beliau telah mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabatnya terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit, dan lain-lain. Bila ayat turun, beliau memanggil dan memerintahkan mereka menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya dan menunjukkan tempat dan urutan ayat tersebut dalam surat. Sehingga penulisan pada lembaran itu membantu menghafal dalam hati. Di samping itu, sebagian sahabatnya juga menuliskan Al-Quran yang turun di atas hendaknya atau inisiatifnya sendiri tanpa diperintah oleh Nabi. Nama lain dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak nama-nama lain Al-Quran. Di balik nama itu, kita akan memahami fungsi Al-Quran. Yang pertama, nama lain Al-Quran Az-Zikir, artinya peringatan. Al-Quran berisi tentang peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia senantiasa ingat kepada penciptanya. Yang kedua, Alkitab, artinya tulisan atau yang ditulis. Maksudnya bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang tertulis dalam sebuah kitab suci. Masih banyak ayat-ayat atau wahyu Allah yang tidak tertulis dalam kitab Al-Quran, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, sedangkan Al-Quran disebut dengan ayat-ayat kauliyah. Yang ketiga, Al-Hakim, artinya pemutus perkara. Al-Quran dapat berfungsi sebagai pemutus perkara dari masalah-masalah yang semula tidak dapat diselesaikan dengan baik. Yang keempat, Al-Furqan, artinya pembeda. Maksudnya bahwa Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan batil. Yang kelima, Al-Bayan, artinya penjelas. Al-Quran dapat berfungsi sebagai penjelas bagi persoalan-persoalan yang tadinya belum ada solusinya. Yang keenam, Asy-Syifa, artinya penawar. Maksudnya bahwa Al-Quran dapat berfungsi sebagai obat penyembuh bagi orang-orang yang sakit rohaninya. Yang ketujuh, Al-Huda, artinya petunjuk. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, An-Nur, artinya cahaya. Al-Quran laksana cahaya yang memberi penerang bagi manusia dari kegelapan. Al-Quran pertama sekalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan tahun pertama kenabian, atau di waktu Muhammad telah diangkat menjadi Nabi. Sampai saat ini tanggal tersebut diperingati oleh umat Islam Indonesia setiap tahun sebagai malam peringatan Nuzulul Al-Quran. Surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara qalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari sekian pengertian Al-Quran yang telah disampaikan di lembar depan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kesemuanya ini yakin perbedaan dan dalam pendefinisian Al-Quran sebenarnya saling melengkapi. Definisi pertama lebih melihat keadaan Al-Quran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, diriwayatkan kepada umat Islam secara mutawatir, membacanya sebagai ibadah, dan salah satu fungsinya sebagai mukjizat atau melemahkan lawan yang menentangnya. Definisi kedua di sini melengkapi penjelasan cara turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril, penegasan tentang permulaan surat dari Al-Quran serta akhir suratnya, dan fungsinya di samping sebagai mukjizat atau hujah kerasulannya, juga sebagai undang-undang bagi seluruh umat manusia dan petunjuk dalam beribadah. Dan definisi ketiga melengkapi isi Al-Quran yang mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan, fungsinya sebagai sumber yang mulia, dan penggalian esensialnya hanya bisa dicapai oleh orang yang berjiwa suci dan cerdas. Serta definisi keempat, kelebihan lebih menekankan bahwa Al-Quran satu-satunya kitab samawi yang mendapat jaminan dari Allah langsung, yakni akan tetap terpelihara kemurniannya dan keasliannya. Hal ini memberikan perbedaan dengan kitab-kitab samawi lain
yang tidak ada jaminannya akan terpelihara keasliannya dan kemurniannya, sehingga isinya telah terkotori oleh campur tangan dari keegoisan manusia, baik pada zaman dahulu maupun zaman sesudahnya. Pada definisi keempat ini, lebih ditekankan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang tidak akan dan tidak akan pernah berubah sepanjang sejarah manusia. Mujizatul Khalidah. Kemudian, menanggapi masalah keorisinal Al-Quran sendiri, maka kami menegaskan bahwa apabila dilihat dari kesejarahannya, pengumpulan Al-Quran dalam arti penulisannya secara keseluruhan tidaklah mengurangi dari keorisinilan dan kemurnian Quran itu sendiri, dengan argumentasi dan analisa berikut. Pertama, pada masa Nabi, 3 unsur yang paling otentik untuk pengumpulan Al-Quran yaitu hafalan dari para sahabat, kepingan naskah-naskah tulisan para sahabat yang diperintahkan sesuai dengan petunjuk Nabi, dan kepingan-kepingan naskah yang ditulis mereka sendiri. Selain itu, para sahabat senantiasa menyodorkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, baik dalam bentuk hafalan ataupun tulisan. Untuk mengecek keaslian Al-Quran secara keseluruhan, memang belum dikumpulkan dalam satu mushaf, karena pada saat itu sedang turun, sehingga bila wahyu turun lagi, tentu akan membawa perubahan dalam mushaf itu. Kedua, pada masa Abu Bakar, setelah wafatnya Rasul, pengumpulan penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf baru dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Abu Bakar, di mana cara pengumpulan dan penulisannya amat ketat. Dalam arti, tim harus tidak mau menerima satu naskah pun kecuali yang memenuhi 2 syarat, yaitu harus sesuai dengan hafalan para sahabatnya lain, dan tulisan itu benar-benar yang ditulis atas perintah dan dihadapkan Nabi Muhammad SAW. Hasil kerja tim tersebut kemudian disimpan Abu Bakar radhiyallahu an, dan setelah beliau wafat, maka mushaf itu diserahkan kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti Abu Bakar. Dan setelah Umar wafat, maka mushaf itu diserahkan kepada Hafsah binti Umar, anak Umar sekaligus istri Nabi. Dan yang ketiga, pada masa Utsman, mushaf yang disimpan oleh Hafsah itu dipinjam dan disalin lagi ke dalam beberapa mushaf. Dengan demikian, penduplikatan mushaf Al-Quran tetap mengacu pada mushaf yang pertama atau asli. Yang keempat, pada masa berikutnya mulai ada usaha untuk melengkapinya dengan tanda-tanda baca atau yang lainnya, untuk menghindari keracunan dan mempermudah bagi orang-orang Islam yang berada di seluruh dunia dalam membaca dan mempelajarinya. Tanda-tanda baca dan lainnya itu pun tidak menyimpang dari aslinya, sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW. Demikianlah dari saya. Maka kesimpulannya di sini, bacalah Al-Quran, karena dijelaskan dalam surat Al-Alaq, Iqra, bacalah dan bacalah. Dan Al-Quran di sini sebagai obat hati. Ingat kan dalam lagu Obat Hati? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.